Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan presentasikan materi mengenai pengumpulan dan analisis data. Kelompok kami beranggotakan Siska Puspitasari dengan NPM 20 10 10 40 32, Risa Irnawati dengan NPM 20 10 10 40 63, Suparyono dengan NPM 20 10 10 4103, dan yang terakhir Asmuin dengan NPM 19 10 10 4101. Kemudian masuk ke topik pembahasan. Submateri yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu yang pertama pemilihan sampel, masalah pengukuran, manajemen data, statistik deskriptif, perbedaan rata-rata sampel, ukuran asosiasi, analisis varians, dan yang terakhir pembuatan model multivariat. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pemilihan sampel. Pemilihan sampel terdapat dua kriteria, yaitu yang pertama pemilihan sampel acak. Meskipun pemilihan sampel secara acak biasanya dianggap diinginkan, hal itu mungkin tidak menghasilkan sampel yang representatif atau berguna. Kemudian yang kedua, pemilihan sampel terarah. Pengambilan sampel terarah diperoleh dari pengelompokan tertentu, mungkin acak atau sistematis pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah pengukuran. Kidder dan Judd pada tahun 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama nominal, yaitu kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, misalnya pria atau wanita, manufaktur atau pengeceran atau lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ordinal. Ordinal adalah kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar, sedang, atau kecil. Metode peringkat urutan, misalnya row atau Spearman, adalah ukuran asosiasi yang paling tepat untuk data ini, dan ukuran signifikansi statistik terbatas pada metode non-parametrik, misalnya uji U, Mann-Whitney. Meskipun penggunaan parametrik misalnya uji T atau uji F secara teoritis salah satu data ordinal, beberapa peneliti masih akan mengadopsi teknik ini dengan alasan bahwa perbedaan hasil sangat kecil. Kemudian yang ketiga adalah interval. Kategori berurutan yang saling eksklusif di mana interval tertentu memiliki arti yang sama, tetapi tidak ada hubungan rasio, yaitu skor 2,0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1,0. Jadi, suhu 30 derajat tidak 2 kali lebih panas dari 15 derajat. Kemudian, yang keempat adalah rasio. Rasio adalah data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Misalnya, usia, tinggi, berat, dan dolar. Yang selanjutnya, manajemen data. Manajemen data penelitian adalah tindakan mengatur, menyimpan, dan melestarikan data selama proses riset pasar. Manajemen data penelitian mencakup siklus hidup data dari perencanaan hingga orang, proses, dan teknologi, dan pemantauan jangka panjang kemudian akses ke data. Ini adalah siklus berkelanjutan selama proses data. Sebelum kita memulai pengumpulan data, tentunya sebelum tahap analisis data kita perlu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Karena kemungkinan kita akan memiliki data dalam jumlah besar, mungkin kuantitatif dan kualitatif. Mungkin juga berasal dari sumber alternatif, misalnya eksperimen, survei, dan bahan dokumenter. Kita juga memerlukan sistem yang lebih awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menetapkan jejak audit jika kita perlu memeriksa sumber atau data item tertentu. Sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Di mana kita memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengodean untuk merekam jawaban. Semua masalah ini perlu ditangani lebih awal dan solusi didokumentasikan dengan hati-hati. Pengelolaan data naratif menimbulkan masalah tertentu. Jika kita berurusan dengan jumlah kasus yang relatif kecil, maka solusinya adalah manual. Misalnya, penggunaan kertas berwarna untuk berwarna berbeda untuk sumber naratif yang berbeda. Kemudian, prinsip-prinsip dasar kehati-hatian dalam mencatat dan mendokumentasikan perubahan sudah dikenal baik oleh akuntan dan seharusnya membuat para peneliti akuntansi mahir dalam aspek proses penelitian ini.
Statistik deskriptif. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Sedangkan untuk statistik non-parametrik membuat asumsi mengenai distribusi yang mendasari, menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Tabulasi silang. Penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan matriks kontingensi merupakan alat analisis yang paling populer. Fokus pada sel-sel individu dan matriks memungkinkan kita untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan untuk dilihat. Jika tidak ada hubungan antara kategori hipotesis 0, kami menggunakan uji C kuadrat, biasanya dengan tingkat signifikan 5%. Dalam menggunakan uji C kuadrat, tidak ada sel yang memiliki nilai harapan yang kurang dari 1, dan frekuensi harapan angka tunggal harus jarang, yaitu kurang dari 1 dalam 5 sel. Jika tidak demikian, kita akan memerlukan korelasi sampel kecil atau lebih mungkin perlu menggabungkan beberapa sel dengan mengurangi ukuran matriks agar dapat melakukan pengujian. Gambar 4.2 merinci pelaksanaan tes, membandingkan jumlah perubahan kebijakan akuntansi yang diamati dan diharapkan. Koefisien korelasi. Langkah-langkah asosiasi dibahas secara lebih rinci di bagian berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan sederhana seperti apakah koefisien korelasi yang diamati cukup besar bagi kita untuk yakin bahwa kita memiliki hubungan nyata bukan ilusi, maksudnya apakah koefisien 0,554 berdasarkan sampel hanya 17 pengamatan berpasangan cukup besar bagi kita untuk mengenali hubungan yang signifikan? Meskipun tampaknya tidak menjadi ukuran asosiasi yang tinggi, ukuran sampel relatif kecil, maka seperti yang kita lihat pada gambar 4.3, terlalu besar untuk kita harapkan secara kebetulan. Perbedaan rata-rata sampel. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia bergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang pertama, sampel independen. Sampel independen mengilustrasikan perhitungan untuk dua sampel X dan Y masing-masing berukuran 17 dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dari populasi normal. Yang kedua, kasus berpasangan. Kasus berpasangan diambil dari sampel yang tidak independen tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah yang melibatkan subjek yang sama, biasanya orang. Maka kami memiliki situasi pengukuran berulang yang tersedia uji statistik yang lebih kuat. Yang ketiga, alternatif non-parametrik, di mana pengambilan sampel tidak acak. Sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi adalah tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi tes non-parametrik. Sampel independen. Gambar 4.4 mengilustrasikan perhitungan untuk dua sampel X dan Y, masing-masing berukuran 17. Dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dari populasi normal. Pertanyaan yang ingin kami jawab adalah apakah sampel ini cukup mirip satu sama lain sehingga kami dapat menilai bahwa sampel tersebut mungkin diambil dari populasi yang sama. Kami menjawab dengan menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel relatif terhadap variasi yang ada di dalam sampel. Jika perbedaan antara sampel lebih besar daripada di dalam sampel, maka kita akan menyimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis 0. Untuk slide selanjutnya adalah mengenai kasus berpasangan, di mana sampel yang diambil tidak independen tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah
yang melibatkan subjek yang sama, biasanya orang. Maka pada situasi ini pengukuran berulang yang tersedia uji statistik yang lebih kuat. UJT kasus berpasangan secara efektif mengontrol perbedaan individu antara subjek sehingga perbedaan yang diamati sepenuhnya disebabkan oleh perlakuan atau kondisi yang berubah dengan asumsi bahwa tidak ada efek sisa antara kedua kondisi tersebut. Dalam hal ini kita dapat mengamati perbedaan bukan nol antara dua sampel, tetapi apakah perbedaan ini dalam arah yang sama dan cukup besar untuk tidak dikaitkan dengan kebetulan. Perbedaan skor antara dua sampel memungkinkan perhitungan mean dan standar deviasi untuk D-skor. Hipotesis 0 menunjukkan rata-rata populasi 0 dan statistik uji. Pada gambar 4.4 merupakan contoh kasus berpasangan. Alternatif non-parametrik, di mana pengambilan sampel tidak acak. Sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan, dan kita harus mengadopsi tes non-parametrik. Jika kita kembali ke data gambar 4.5, tetapi menganggap data sebagai ordinal, mungkin karena kesalahan pengukuran potensial yang dapat mendistorsi hasil uji T konvensional, maka kita dapat menggunakan uji tanda sebagai alternatif non-parametrik untuk situasi berpasangan sebelum dan sesudah, dan uji Human-Whitney di mana kami memiliki sampel independen. Pada gambar 4.5 merupakan the test for part case difference in means. Langkah-langkah asosiasi. Koefisien korelasi Pearson R. Metrik koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal. Hal ini melayani 3 fungsi vital. Yang pertama, menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependent. Menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Pada gambar 4.7 mengilustrasikan perhitungan koefisien untuk data interval atau rasio. Dengan membandingkan yang terkecil dari dua nilai U ini, yaitu UY sama dengan 104,5 dengan kritis tes sampel kecil sehingga menghasilkan nilai dalam rentang plus 1 untuk korelasi positif sempurna dan 1 untuk hubungan terbalik sempurna. Signifikansi statistik dari koefisien ini telah diuji sebelumnya pada gambar 4.3. Kuadrat dari koefisien korelasi ini disebut koefisien determinasi atau R2 dan menunjukkan presentasi variasi dalam satu variabel yang dijelaskan oleh perubahan yang lain. Jadi untuk R sama dengan 0,554, R kuadrat sama dengan 0,307, yaitu 30,7% variansi Y yang dijelaskan oleh perubahan X dan sebaliknya. Yang lain 69,3%. Variasi saat ini tidak dapat dijelaskan dan akan tetap demikian sampai kita memiliki kesempatan untuk membangun model kausal multivariat di sekitar ini dari data variabel. Koefisien Spearman atau Rho. Seperti sebelumnya, di mana jika tidak yakin dengan kualitas data atau populasi dari mana mereka yang diambil, maka lebih baik menggunakan metode peringkat urutan. Pada gambar 4.8 merupakan coefficient of rank korelasi atau Spearman Rho, yang dimana menggunakan peringkat urutan dari yang terkecil ke yang terbesar.
Baik, selanjutnya pengujian P dan German V. Pengujian ini cenderung digunakan untuk melakukan pengujian yang berbeda pada dua benda, sehingga dapat diputuskan untuk menilai apakah kedua benda tersebut memiliki perilaku yang sama atau tidak. Pada gambar 4.9 ini menghasilkan penolakan terhadap hipotesis nol untuk dataset yang berhubungan dengan pengelompokan auditor untuk perubahan kebijakan akuntansi. Analisa varians. ANOVA atau analisis varian diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston tahun 1974 sebagai model untuk mengukur signifikansi dan presentase varians. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas. Masalah heteroskedastisitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Secara teori, ukuran desain faktorial dapat sangat diperluas, tetapi dalam praktiknya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Sering efek interaktif urutan ketiga dan keempat tidak dapat dijelaskan secara memuaskan, membatasi kontribusi mereka untuk pengembangan teori. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran, tetapi dapat menyebabkan hilangnya informasi. Analisis varian satu arah ANOVA. Tabel 4.3 merinci cara di mana hasil ANOVA biasanya disajikan. Ini termasuk sumber variasi, derajat kebebasan, jumlah kuadrat rata-rata, dan nilai statistik uji F yang dihitung untuk data gambar 4.10. Jika sekarang kita mengendurkan asumsi kita beralih ke kasus yang diperinci pada gambar 4.11. Kami masih beroperasi dengan sampel 3 kasus gambar 4.10, tetapi kali ini keraguan kami tentang kualitas data mendikte bahwa kami memerlukan data sebagai ordinal, bukan rasio, dan menggunakan metode non-parametrik. Ini berarti kita perlu menggunakan urutan peringkat data daripada nilai sebenarnya. Dan uji Kruskal-Wallis. Pertama, semua pengamatan sampel dipesan dari 1 sampai 30. Berhati-hati untuk rata-rata tepat di mana ikatan terjadi. Kami kemudian menjumlahkan peringkat yang sesuai untuk setiap sampel dan hitung statistik uji, atau bisa dilihat pada gambar 4.11. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.